Segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini pada dasarnya adalah harus menjadikan diri kita semakin mempunyai kekuatan untuk memperkokoh terhadap keimanan, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita meyakini segala sesuatu yang terjadi ini adalah betul-betul karena kehendak Allah. Semua adalah Allah yang menghendaki itu bisa terjadi, baik kehendak itu terjadinya dengan sebab-sebab tertentu yang dikehendaki oleh Allah, maupun sesuatu itu terjadi tanpa sebuah sebab yang semestinya. Segala hal yang diciptakan oleh Allah ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada yang terjadi dengan sebab yang bersifat adiyah, ada sebab yang bersifat ghairu adiyah. Tetapi yang harus kita yakini bahwa sebab musabab terjadinya sesuatu dalam kehidupan di dunia ini bukanlah keharusan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sesuatu yang harus Allah menciptakan sesuatu harus ada sebab, itu tidak ada. Tidak ada keharusan. Allah bisa menciptakan segala sesuatu dengan sebab maupun tidak dengan sebab. Allah tidak terikat oleh sebuah sistem sebab itu, tidak terikat oleh sistem sunnatullah, hukum alam. Kalau lalu kemudian Allah menciptakan segala hal yang terjadi dalam alam semesta, ada yang namanya hukum sebab akibat, ada namanya sunnatullah, itu adalah pilihan bagi Allah, bukan keharusan. Dalam bahasa akidah namanya jaizun fi haqqihi ta'ala, sesuatu yang jaiz, sesuatu yang pilihan bagi Allah, boleh menciptakan tanpa sebab maupun menciptakan dengan sebab. Sehingga bisa saja terjadi sesuatu di luar logika kita, di luar pikiran kita, di luar hitungan matematik, di luar hitungan ilmiah, itu bisa terjadi. Tidak terjangkau oleh kemampuan ilmu pengetahuan manusia, tidak bisa dijangkau oleh kekuatan empiris, kekuatan yang bersifat ilmiah. Karena apa? Karena Allah menciptakan sesuatu itu tidak terikat oleh sebuah sebab. Kalau lalu kemudian di dalam kenyataan faktanya bahwa segala sesuatu oleh Allah diciptakan dengan sebab, sekali lagi sebab itu harus kita yakini sebagai sebuah pilihan. Ketika Allah menciptakan sesuatu itu dengan memilih adanya sebuah sebab itu ada dua kemungkinan. Ada sebab yang dipilih oleh Allah yang terjadinya itu berulang-ulang. Sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang itulah yang lalu kemudian disebut dengan sebab yang bersifat adiyah. Adiyah itu terjadi dalam kebiasaan yang lumrah terjadi. Umumnya menungso itu ya ono bapak ibu tapi di luar yang bersifat umum bisa saja Allah menciptakan seorang Isa menjadi seorang nabi itu yang tanpa seorang ayah. Artinya ayah dan ibu untuk terjadinya seorang anak manusia itu bukan keharusan. Sebab itu bersifat pilihan. Yang kedua, ketika Allah memilih ada dua kemungkinan. Yang pertama ada namanya sebab yang bersifat adiyah yang berlaku pada kebiasaan hukum alam ini. Yang kedua ada sebab yang bersifat ghairu adiyah. Kalau Anda sakit maka tentu sebab yang adiyah itu dokter yang bisa membantu kita, mengikhtiari kita untuk bisa sembuh, itu dokter. Tapi yang menyembuhkan hakikatnya Gusti Allah. Gusti Allah menugaskan pada orang yang punya ilmu kesehatan, namanya dokter, untuk menyembuhkan kita. Tetapi di luar dokter juga Allah bisa saja menghendaki seorang kiai, karena dia diberikan kelebihan oleh Allah, lalu kemudian dengan kelebihan, dengan maziyah yang diberikan Allah itu bisa saja meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, lalu kemudian dengan air, ketika air itu didoakan lalu kemudian Anda minum, Anda bisa saja sembuh. Karena ada sebab yang ghairu adiyah. Dokter, obat itu adalah sebab yang bersifat adiyah, sebab yang berlaku pada umumnya, dan itu wilayahnya ilmu pengetahuan, bisa dirasionalkan, bisa dipelajari, bisa dikuliahkan, bisa dikurikulumkan. Itu wilayah yang bersifat adiyah. Tetapi ada juga wilayah yang Allah bisa memilih, meskipun ini jarang terjadi, namanya sebab ghairu adiyah. Kenapa jarang terjadi yang ghairu adiyah? Yang namanya ghairu adiyah untuk meyakinkan dan untuk memastikan bahwa Allah tidak terikat oleh sebab itu. Untuk menyembuhkan Allah tidak harus melalui dokter, tidak harus, tetapi pada umumnya melalui seorang yang ahli kesehatan, melalui obat pada umumnya. Tetapi bisa saja orang sembuh tanpa dokter itu. Makan itu untuk orang bisa hidup, tapi bukan berarti lalu hidup ini tidak mungkin tanpa makan. Ketika Allah menghendaki bisa saja malaikat itu hidup tapi dia tidak makan, bisa saja. Kalau lalu kemudian orang bilang bahwa air itu harus keluar dari mata air yang namanya sumber, bisa saja jari-jari Rasulullah itu bisa mengeluarkan air ketika Allah menghendaki. Mata kita bisa melihat karena Allah menghendaki, mata ini bisa melihat. Adiyahnya begitu. Melihat tidak harus dengan mata ketika Allah menghendaki, berbicara tidak harus dengan mulut, semut pun bisa berbicara ketika Allah itu menghendaki.
Kalau mulut bisa berbicara itu namanya sababun adiyah, sabab yang bersifat adiyah, yang bersifat biasa dan lumrah berdasarkan hukum yang berlaku pada umumnya. Kalau semut lalu kemudian bisa berbicara dengan Nabi Sulaiman, itu artinya sebab yang bersifat ghairu adiyah, yang orang lalu kemudian menyebutnya dengan mukjizat. Itu harus menjadi keyakinan kita, supaya kita tidak lalu tersandra oleh sebuah pikiran yang salah, seakan-akan hidup ini lalu kemudian terikat hanya dengan sebuah sebab akibat yang satu. Anda harus hidup dengan keyakinan yang utuh. Keyakinan yang itu apa? Hidup ada sebab yang adiyah, ada sebab yang ghairu adiyah. Belajar itu sebab yang adiyah. Anda untuk bisa pinter sunnatullahnya, adiyahnya, kudu ngaji, kudu belajar, kudu sinau. Tapi di luar itu semua, Anda harus yakin ada juga orang bisa pinter di samping karena belajar itu juga karena doa, karena ibadahnya, karena akhlaknya, karena adabnya. Yang itu semua namanya sababun ghairu adiyah. Oleh karena itulah ini yang harus menjadi keyakinan kita, supaya kita betul-betul punya keimanan yang utuh dalam kehidupan ini.